Assalamualaikum sahabat cerita hikayat. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nabi Yakub merupakan putra dari Nabi Ishak dan Ribka. Beliau memiliki saudara kembar bernama Esau. Kisah kelahiran Nabi Yakub sangat dinantikan oleh kedua orang tuanya. Diketahui Nabi Ishak dan Ribka sulit memiliki keturunan. Selain itu, keduanya juga sudah berusia lanjut. Walaupun begitu, baik Nabi Ishak maupun istrinya terus berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan. Allah mengabulkan doa Nabi Ishak dengan kabar kehamilan Ribka. Bukan hanya itu, Nabi Ishak dikaruniai dua orang sekaligus, Nabi Ishak dan Ribka. Sangat bahagia atas terkabulnya doa mereka. Nabi Yakub dan Esau kecil tidak hanya diasuh oleh sang ayah saja, tetapi kakaknya juga, yakni Nabi Ibrahim. Beliau mengajarkan pelajaran agama kepada cucunya, serta memberi nasihat agar berpegang teguh pada agama, menjauhi sifat tercela, dan mempunyai kehidupan yang damai. Kendati demikian, Esau masih sulit menjalankan perintah agama. Esau masih sering sombong dan pamer, terlebih dia jago berburu. Memang Nabi Yakub dan Esau mempunyai sifat dan sikap yang berbeda. Nabi Yakub memiliki sifat yang lemah lembut dan sering membantu pekerjaan rumah ibunya. Sedangkan Esau lebih perkasa dan kuat serta senang berburu bersama sang ayah, Nabi Ishak. Sayangnya kekuatan tersebut menjadikan Esau sombong dan sering pamer. Esau juga sering merasa iri kepada Nabi Yakub, sehingga membuat dua saudara ini tidak begitu akur. Selalu mendapatkan hinaan, ejekan hingga ancaman dari kakaknya. Nabi Yakub tidak pernah merasa dendam. Beliau bahkan selalu mendoakan sang kakak agar kembali ke jalan yang benar. Suatu ketika, Nabi Ishak akan memberikan doa dan berkahnya kepada Esau. Namun, saat mendengar keinginan suaminya, Ribka mempunyai siasat agar Nabi Yakub yang menerima doa dan berkah dari Nabi Ishak. Nabi Ishak yang waktu itu masih remaja didandani seperti Esau. Keduanya mempunyai perawakan yang berbeda. Esau lebih besar dan banyak bulu di tubuhnya, sedangkan Nabi Yakub memiliki tubuh yang lebih kecil dan tidak mempunyai banyak bulu di tubuhnya, sehingga sang ibu memakaikan pakaian Esau. Nabi Yakub, mudah-mudahan Allah memberikanmu keberkahan dan menjadikan anak-anakmu sebagai nabi dan mendapat kitab. Melihat adiknya menyerupai dirinya dan mendapat doa dari ayahnya, Esau marah besar dan meminta ayahnya mendoakan yang sama untuknya. Namun, Nabi Ishak tidak bisa memberikan doa yang sama dengan Nabi Yakub. Nabi Ishak memberikan doa yang lain untuk Esau, namun Esau tidak terima. Ia semakin mengejek, menghina, dan mengancam Nabi Yakub. Nabi Yakub masih sabar dengan kelakuan kakaknya. Hingga suatu hari terjadi perseteruan antara Esau dan Nabi Yakub yang membuat Nabi Yakub hampir putus asa sampai meminta nasihat kepada sang ayah. Nabi Ishak yang waktu itu berusia lanjut hanya memberi nasihat kepada Nabi Yakub untuk segera hijrah ke Irak, tepatnya kepada Syekh Laban, saudara istri dari Nabi Ishak. Nabi Yakub mengikuti saran dari ayahnya tersebut dan mulai perjalanan ke Irak. Saat di perjalanan, Nabi Yakub sempat beristirahat, dan ketika beristirahat itulah Nabi Yakub mendengar yakni pesan dari malaikat Jibril dari Allah bahwasanya Nabi Yakub diangkat menjadi nabi dan rasul. Pesan dari malaikat Jibril membuat Nabi Yakub tenang. Kemudian setelah beberapa waktu, akhirnya
Nabi Yakub pun tiba di rumah Syekh Laban di Irak. Nabi Yakub kemudian tinggal di rumah Syekh Laban. Selain berdakwah, Nabi Yakub juga membantu Syekh Laban. Nabi Yakub juga memberikan surat dari Nabi Ishak yang dititipkan kepada Nabi Yakub sebelum hijrah ke Irak. Dalam surat tertulis bahwa Nabi Ishak memiliki keinginan untuk menjodohkan anaknya dengan salah satu dari putri Syekh Laban. Syekh Laban menerima keinginan dari Nabi Ishak tersebut dengan syarat Nabi Yakub harus menjadi penggembala kambing selama 7 tahun untuk melamar putrinya. Nabi Yakub menyanggupinya. Setelah 7 tahun, Syekh Laban bertanya kepada Nabi Yakub, siapa di antara dari anaknya yang ingin dinikahinya? Nabi Yakub menjawab bahwa ia ingin menikahi Rahil, putri kedua Syekh Laban. Namun, Syekh Laban menjawab hal itu sulit terjadi jika putri pertamanya belum menikah. Ia pada saat itu tidak diperbolehkan sang adik melangkahi sang kakak, sehingga Nabi Yakub menyetujui semua persyaratan yang diajukan oleh Syekh Laban, yakni menikah dengan anak pertamanya, Laya. Demi keinginan dari Nabi Ishak terpenuhi. Setelahnya Nabi Yakub kembali mempersiapkan diri untuk menikahi anak kedua Syekh Laban, yakni Rahil. Beliau kembali menjadi penggembala kambing selama 7 tahun. Lalu, setelah 7 tahun berlalu, Nabi Yakub menikahi Rahil baik Laya dan Rahil merasa bahagia menjadi istri Nabi Yakub. Bahkan, mereka menjadi keluarga harmonis, tidak saling cemburu satu sama lain. Karena begitu bahagianya menikah dengan Nabi Yakub, dua istrinya ingin memberikan hadiah kepada sang suami. Namun, mereka kebingungan karena merasa tak pantas dalam memberikan hadiah. Lalu, Rahil mempunyai ide, yakni akan menikahkan Nabi Yakub dengan dua pembantu yang memiliki paras cantik, Balhah dan Zulfah. Rahil segera memberitahu sang kakak, dan Laya setuju dengan ide Rahil. Setelah semua setuju, bahkan Syekh Laban menyetujui pernikahan kedua dan keempat menantunya tersebut. Nabi Yakub pun menerima hadiah dari istri-istri tercintanya tersebut. Kemudian, Nabi Yakub dikaruniai 12 orang anak laki. Laki dari 4 istrinya, Laya melahirkan 6 orang anak, yakni Samun, Robin, Yewi, Yahudi, Yasakir, dan Zabulan. Rahil melahirkan 2 orang anak, yakni Benjamin dan Yusuf. Zulfa melahirkan 2 orang anak, yakni Kan dan Asyar. Balha melahirkan 2 orang anak, Daan dan Natfali. Nabi Yakub memiliki julukan Israel. Kata Israel sendiri berasal dari bahasa Ibrani Israel yang diambil dari gabungan dari 2 suku kata, Yisra yang berarti hamba atau kekasih, dan El atau Il yang berarti Tuhan, sehingga Israel berarti hamba Tuhan atau kekasih Tuhan. Selain itu, Israel juga berkaitan dengan peristiwa di mana Nabi Yakub melakukan perjalanan pada malam hari. Selagi masih muda, diketahui perjalanan tersebut adalah saat dirinya hijrah dari Palestina ke Irak. Nabi Yakub melakukan perjalanan pada malam hari karena menghindari kejaran dari Esaudat perjalanan. Malam hari ini juga dianggap sebagai momen spiritual penting. Kemudian 12 anak Nabi Yakub akan menjadi Bani Israel, atau berarti keturunan Nabi Yakub. Salah satu kisah Nabi Yakub yang masyhur adalah saat dirinya menjadi buta karena menangisi anak kesayangannya yang hilang, Nabi Yusuf. Diketahui Nabi Yusuf dan Benjamin adalah anak kesayangan dari Nabi Yakub. Namun, anak Nabi Yakub yang lain
merasa iri kepada Yusuf dan Benjamin terlebih kepada Yusuf karena memiliki paras yang rupawan. Akhirnya 10 anak Nabi Yakub membuat siasat, yaitu menjual Nabi Yusuf sebagai budak. Kemudian mereka bilang ke ayah oleh ayah mereka bahwa Yusuf telah diterkam oleh binatang buas saat di perjalanan, sementara Benjamin selamat karena saat itu dirinya tidak ikut pergi bersama Yusuf dan 10 saudaranya. Nabi Yakub pun bersedih, beliau amat sangat kehilangan anak yang dikasihinya tersebut. Saking sedihnya, mata Nabi Yakub menjadi buta. Setelah bertahun-tahun memendam rasa sedih, akhirnya Nabi Yakub bertemu dengan Nabi Yusuf, yang saat itu menjabat sebagai menteri Mesir. Di sanalah Nabi Yakub mengetahui bahwa 10 anaknya melakukan perbuatan tercela, yakni menjual Yusuf sebagai budak. Atas izin Allah, mata Nabi Yakub bisa melihat kembali. Itulah cerita Nabi Yakub yang menjadi awal perjalanan Bani Israel. Terima kasih. Wassalamualaikum.